Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Dwi Putra. Saya dari Universitas Negeri Padang dengan jurusan Manajemen Pajak, NIM 1923-379. Selamat pagi semuanya, Bapak dan teman-teman. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah yaitu pemeriksaan pajak yang membahas tentang pemeriksaan atas transaksi istimewa. Langsung saja kita masuk kepada materinya. Materi yang pertama yaitu pemeriksaan transaksi istimewa. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undang perpajakan. Hubungan istimewa adalah hubungan yang dengan pihak-pihak memiliki asosiasi dengan perusahaan. Yang harus dilakukan oleh pemeriksa pajak yaitu adalah pemeriksaan kewajaran transaksi afiliasi, pemeriksaan kelaziman transaksi afiliasi. Selanjutnya, materi yang kedua itu kewenangan otoritas pajak. Kewenangan otoritas pajak adalah agen pemerintah yang umumnya bertanggung jawab untuk pemungutan penerimaan pemerintah baik berupa pajak, bea cukai, atau yang bersifat non-pajak. Dalam transaksi sistem otoritas pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa. Materi yang ketiga, parameter pihak pemilih hubungan istimewa. Parameter pihak hubungan istimewa harus mematuhi Undang-Undang Pajak di Indonesia yang berlaku untuk pajak penghasilan dan PPN dan PPNBM. Materi yang keempat yaitu metode transfer pricing. Transfer pricing adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, hak tak berwujud, ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Metodenya seperti yang pertama harga pasar sebanding, yang kedua harga jual kembali, yang ketiga harga pokok plus, yang keempat pembagian laba, dan yang terakhir laba bersih transaksi. Materi yang kelima yaitu tipe transaksi istimewa. Terbagi ada 6 buah. Yang pertama, penjualan barang atau penyerahan jasa atau barang tidak berwujud. Yang kedua, pembelian barang atau pemanfaatan barang tidak berwujud. Yang ketiga, imbalan jasa. Yang keempat, penggunaan barang tidak berwujud dan imbalan royalti. Yang kelima, pinjaman dan imbalan bunga. Yang keenam, pengalian harta. Materi yang keenam yaitu analisis keseimbangan dan FAR. Analisis keseimbangan adalah analisis oleh wajib pajak atau otoritas pajak atas kondisi dalam transaksi hubungan istimewa untuk diperbandingkan dengan kondisi dalam transaksi tanpa hubungan istimewa dan mengidentifikasi perbedaan kondisi dalam kedua jenis transaksi tersebut. Untuk dapat menentukan nilai kewajaran dalam transaksi istimewa, nilai transaksi harus dibandingkan nilai perbandingan. Sebelum melakukan perbandingan hasil transaksi dalam penerapan prinsip kewajaran, maka terlebih dahulu harus dilakukan pembandingan kondisi transaksi afiliasi dengan kondisi transaksi independen yang akan dijadikan sebagai pembanding. Selanjutnya, data pembanding. Komersial database, brosur-brosur dan majalah bisnis dan ekonomi, data harga pasar atau harga patokan dari regulator atau otoritas, data harga patokan barang impor dari Digi Bea Cukai, yang kelima, data harga produk-produk tertentu dari Badan Pusat Statistik. Yang keenam, dan benchmarking internal DJP berupa rasio-rasio keuangan untuk industri sejenis. Yang kedelapan, pemeriksaan transaksi istimewa. Bagi ada 5 yaitu mempelajari SPT dan berkas data wajib pajak. Yang kedua, melakukan analisis laporan keuangan. Yang ketiga, mempelajari proses bisnis WP. Yang keempat, menentukan buku, catatan, dan dokumen dipinjam. Yang kelima, pengujian kewajaran dan kelaziman transaksi.
Sekian dari saya Restu Putra. Kalau ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.